Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel SNku Jogja. Nah, pada video kali ini kita update kembali ya teman-teman. Mungkin setelah 2 bulan ya saya tidak update. Ini anakan Soragoi yang waktu itu ya, ini sekarang sudah besar-besar ya teman-teman. Alhamdulillah sudah diukur 20-25, bahkan ada yang 30 cm ya teman-teman. Jadi hari ini saya mulai update kembali, mungkin beberapa minggu yang lalu ya. Ini 2 kolam ini saya tidak pernah update ya, mungkin selama 2 bulan saya agak off ya teman-teman. Jadi sekarang mulai mau panen, jadi saya update kembali. Mungkin nanti teman-teman ada yang mau atau ada yang mau beli ya, silahkan, nanti akan saya update di postingan selanjutnya ya. Jadi seperti apa ikannya ya, bagaimana perawatannya. Kalau untuk perawatan mungkin sudah saya bahas di video-video sebelumnya ya teman-teman, jadi saya tidak ngulang-ngulang lagi. Jadi mungkin kalau teman-teman mau tahu perawatannya nanti bisa buka video-video saya sebelumnya. Oke ya teman-teman, ini ada 2 kolam ya, Soragoi ginrin dan non ginrin ya. Sekarang udah mungkin ukurannya 20-25 cm ya teman-teman gitu ya. Ada yang jumbo tosai ya, jumbo tosainya sekitar 30 up ada itu teman-teman. Tapi jumbo tosainya itu non ginrin teman-teman, jadi tidak ginrin ya. Ini non ginrin sama ginrin ada, tapi khusus jumbo tosai itu non ginrin itu teman-teman. Jadi kalau untuk usia mungkin sudah 4 bulan lebih sedikit ya teman-teman. Jadi ini udah usia 4 bulan, jadi mungkin 6 bulan nanti ukurannya sudah di 30 up semua. Oke, jadi ini atasnya ya, ini untuk atap saya menggunakan atap bening ya teman-teman. Jadi tetap kena panas walaupun indoor ya, kolamnya kolam indoor tapi tetap terkena panas matahari ya teman-teman. Penting sekali untuk pertumbuhan tulang ikan. Jadi ini adalah galvalum ya teman-teman, atau atap bening ya, berjaringan ya seperti ini ya, bentuknya seperti ini persis, tapi ini adalah versi beningnya ya. Lumayan harganya mahal sedikit ya teman-teman daripada yang biasa, tapi awet ya teman-teman ya, awet. Dan kena hujan, kena panas juga tidak gampang pecah ya. Itu biasanya kalau yang biasa itu kena hujan, kena panas nanti jatuhnya rapuh, cepet rapuh, cepet jebol ya teman-teman gitu ya. Jadi sana juga kolam sini juga semua terkena matahari dan tidak kena hujan ya teman-teman gitu. Untuk buaya itu sebaiknya tidak kena hujan, itu lebih baik ya teman-teman, apalagi masih ukuran-ukuran jarum itu. Ini daya tahan tubuhnya masih kurang itu. Jadi ada kolam D3 ini ya, seperti inilah update ikannya ya teman-teman. Ini ya, ini ukurannya tadi sudah saya sebutkan ya, intinya 20 up lah ya. Ada sih yang 15 cm tapi cuma 1 atau 2 ekor itu. Tuh masih ada yang kecil juga. Jadi mungkin karena tidak rata ya teman-teman ya, tidak rata, jadi mungkin nggak kebagian makan. Harusnya disortir, dikasih tempat lain, jadi biar makannya juga rata, dapat makan, jadi tumbuhnya juga bisa bareng teman-teman. Tapi ini udah lumayan lah ya. Kalau untuk polosan saya tidak sortir ya teman-teman, jadi langsung panen aja besok ya. Jadi sesuai ukuran, sesuai kualitas besok. Harganya ya mungkin di rentang ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300 ya teman-teman, nanti tergantung kualitasnya itu. Untuk yang jumbo tosai tentunya lebih mahal ya teman-teman, lebih ada harganya, karena memang kalau jumbo tosai itu cepat ya. Kemudian ini ada pagar ya teman-teman, ini pagar dari kawat streamin. Pokoknya entahlah pakai apapun, yang penting ikan itu jangan sampai loncat ya teman-teman. Jadi kemarin itu ada yang loncat sampai luar sini, pagi saya cek kok ada yang loncat lagi, pagi besok berikutnya ada yang loncat lagi. Jadi ya, kalau awalnya saya sini pasang ya teman-teman, jadi di sini pasang, kalau yang sini kan belum. Jadi setiap pagi itu banyak loncat, akhirnya
saya pasang. Jadi sebenarnya itu kalau untuk kolam ini agar bisa full, nah itu harus dipasang pagar seperti ini ya teman-teman. Jadi full airnya, maksudnya airnya full harus pasang seperti ini biar bisa full sampai atas teman-teman. Jadi volume airnya juga lebih banyak, jadi kedalaman airnya juga bisa maksimal teman-teman gitu ya. Itu sebenarnya tempat saya itu bisa full lagi, tapi mungkin karena ini ya teman-teman, pipa overflow-nya jadi kurang bisa maksimal, kurang tinggi lah tuh. Besok lah kawan-kawan saya ganti overflow biar makin bisa tinggi. Ini kedalamannya 1 meter ya teman-teman, 1 meter kurang lebih lah itu. Kalau 1 meter lebih sebetulnya tidak. Ini ya teman-teman, ikannya sudah, kepalanya sudah besar-besar ya teman-teman. Ini tinggal push pakan saja. Ini sudah nanti mungkin ngembang bodinya dan punuk ya teman-teman itu. Tapi kalau ukuran segini sebaiknya ya teman-teman, sebaiknya jangan terlalu punuk ekstrim ya. Punuk boleh, tapi cuma sekedar bakat ya teman-teman. Oh ini bakat punuk, oh ini bakat yang kurang punuk, itu sudah kelihatan. Tapi kalau untuk segini udah punuk ekstrim, nanti jatuhnya short ya teman-teman, short body. Itu banyak sih yang cari short body ya, atau punuk tapi nanti di 50 cm nanti tidak bisa besar lagi, jadi seperti bantet gitu teman-teman ya. Tapi kalau mau 60 up itu pilih yang ukuran segini tapi punuknya agak kurang lah, itu tidak punuk ekstrim ya, punuk tapi tidak terlalu punuk banget teman-teman ya. Kalau ukuran segini sudah punuk ekstrim, sudah bisa dipastikan di ukuran 50 akan stuck teman-teman itu ya. Inilah updatean saya kali ini setelah 2 bulan mungkin saya tidak update video ya. Ini makannya sudah kencang teman-teman ya, sudah. Untuk porsi makan 2 kali sehari ya teman-teman, saya tidak terlalu banyak, tadi pagi dan sore atau siang dan sore gitu ya. Misal masih lapar ya udah biarin aja ya. Memang ikan itu karakternya nggak berhenti makan teman-teman. Kalau kita nggak stop dengan sendiri, ikan tetap makan terus gitu ya. Ini jadi airnya juga masih aman ya, ikan tidak sakit, ikan sehat. Kalau ikan sehat pasti makannya juga lahap teman-teman itu ya. Intinya jangan terlalu push pakan, tapi intinya semua kebagian itu teman-teman ya. Itu tempat sini juga. Nah untuk pakan saya pakai KAE ya teman-teman, ini KAE sama Breeder Pro. Jadi saya sudah tambahkan KAE. Kalau kemarin ya, ini kalau kemarin saya belum tambah KAE, karena ini sudah mulai ukuran yang besar, saya sudah tambahkan KAE. Ini direndam ya teman-teman, rendam air panas dulu biar empuk ya. Itu ya, coba kita lihat reaksinya seperti apa ya teman-teman. Nanti kita kasih makan ya. Biasanya saya siang, nggak mesti sih teman-teman, kadang pagi kadang siang ya. Kalau sore itu pasti ya, kadang 1 kali, kadang 2 kali, kadang 3 kali ya. Kalau kemarin baru masih kecil itu 5 kali ya, dikit-dikit tapi sering. Kalau ini sudah pakai hitungan teman-teman ya. Untuk takarannya nggak tentu sih, kadang 3 genggam, kadang 4 genggam itu biasanya. Kalau ikan seperti ini nanti kalau udah dia baru ngunyah, tenggelam dia ke bawah, itu berarti sudah kenyang teman-teman itu ya. Walaupun nanti 10 menit atau 5 menit dia akan nongol lagi, tapi kan intinya dia kan sudah, perutnya sudah terisi, jangan terlalu banyak lah itu. Untuk filter, jadi ini saya pakai 3 tong, ini full apung ya teman-teman. Ini full apung, ini juga full batu apung ya, tidak ada yang lain, full ya. Ini sudah banyak keongnya ya teman-teman, keong kecil-kecil ini ya, nggak saya ambilin, biarkan saja ya. Mungkin dia juga cari makan ya. Ini adalah
tempat untuk backwash ya teman-teman, backwash filter ya. Saya kasih yang 2 in ya, biar atau 1,5 in ini ya, biar sedotannya kenceng tuh. Ini batu apung, kemudian nanti kalau backwash tinggal dikocor lewat pipa ya teman-teman, pakai pompa yang air yang dari kolam. Itu batu apung, ini batu apung, kemudian ini juga batu apung ya teman-teman. Awalnya terapung, kemudian lama-kelamaan jadi tenggelam. Batu apung atau batu gombong ya, apung ya teman-teman. Kalau batu gombong sudah saya bahas di video sebelumnya juga. Teman-teman bisa buka-buka arsip perbedaan batu apung dengan batu gombong. Itu bagus mana, yang jelas ya jelas batu apung yang lebih bagus teman-teman, karena pori-porinya juga lebih banyak batu apung. Oke, ini ya airnya jernih, jadi banyak keong-keong. Tak biarkan saja ya, mungkin ada efek baiknya, yaitu untuk mengurangi residu ya teman-teman, atau ya nggak tahu lah, walaupun di situ juga banyak kotoran keong, tapi ya semoga keong-keong ini membantu. Atau teman-teman yang mungkin tahu apa fungsi dari keong ini bisa komen di bawah. Tapi tahu misalnya untuk mengurangi polutan atau apa, ya saya kurang tahu, yang jelas saya biarkan saja gitu ya teman-teman. Ini sudah mulai padat ini ya, padat penduduk. Saatnya mungkin beberapa minggu ke depan kita akan panen ya. Coba kita bisa kasih pakan Leader Pro dan KAE ya, kita akan kasih makan. Reaksinya seperti apa? Nah, seperti ini ya teman-teman, jadi brutal sekali. Nah, kalau seperti ini tidak langsung banyak, pasti yang kecil tidak kebagian teman-teman ya. Bahkan ada yang besar pun juga tidak kebagian, karena kita dikit-dikit ya. Makanya kasih makan itu harus cepat, continue, biar yang kecil itu juga bisa makan ya, seperti ini. Atau bahkan kita pakai sok langsung ya teman-teman, kita takar seberapa langsung semuanya kita kasih, itu malah lebih efektif. Ini atau kita bisa tuang langsung seperti ini ya, biar makin cepat, makin rata. Nah, kalau gini kan rata teman-teman, makan paling 3-4 biji kemudian pergi ya, karena mulutnya nggak cukup. Nah, kita bisa pakai SSM tapi dengan direndam air panas ya teman-teman, seperti ini. Tuh, sini juga dan makan berapa biji dia akan pergi ke bawah, jadi yang lain kebagian. Atau bisa dengan ditebar ya teman-teman, tebar ke sisi-sisi kolam.
Oke ya teman-teman, sepertinya videonya itu dulu saja. Nanti kita sambung di update mungkin panen ya teman-teman. Nanti akan saya videokan juga proses panennya seperti apa, proses pemilihannya yang layak kita jual seperti apa, yang tidak layak kita jual yang seperti apa. Ya mungkin kita ketemu di video selanjutnya. Insya Allah saya sudah senggang, waktunya sudah bisa buat video lagi ya. Semoga bisa rutin kembali teman-teman. Oke teman-teman, gitu dulu saja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin hobi atau mungkin akan memulai budidaya ikan koi. Gitu dulu teman-teman, banyak salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.